Di Iwapi sih ya kemarin kan kita sudah akan mulai ada Iwapi Trade Fair, kemudian teman-teman sudah mulai juga, teman-teman di luar daerah sudah ada juga bergerak lah pesanan, pengiriman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dampak dunia sekarang ini kan kayaknya ngeri juga ya. Ya kita harapkan lah nantinya Pak, kita memang harus punya ancang-ancang. Ancang-ancangnya seperti apa? Kita harus punya fresh money yang memang betul-betul kita harapkan untuk berada di rumah fresh money itu. Yang kedua, kalau saya pikir bahwa perusahaan juga tidak usah dulu mengembangkan usahanya, tapi dia tetap berusaha dengan usaha-usaha yang sudah ada. Karena kita tahu juga kan dampak-dampak dari semua, ketika satu berdampak maka semua pasti akan kena imbasnya. Jadi saya sih sebagai ketua Iwapi juga khawatir dengan adanya isu-isu akan ada resesi dunia. Nah ini kan akan menyulitkan kita, jangan sampai kita kembali ke zaman-zaman yang sangat sulit. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa memberikan solusi-solusi seperti apa. Dan juga saya harapkan mungkin kita membuka perekonomian ini sebelum resesi mungkin seluas-luasnya dulu, artinya kita bisa memproduksi apa saja, mengirim apa saja, menjual apa saja, tentu dengan pemikiran-pemikiran dan perhitungan-perhitungan yang sudah pasti. Kemudian kalau yang kedua, kalau hal ini memang terjadi, yang memang kita betul-betul bukan hanya di Indonesia tetapi karena di dunia, ya kita betul-betul harus mensikapi ini dengan bijaksana. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tapi kita sudah punya plafon-plafon yang memang sudah tersimpan. Artinya kita sudah ada simpanan di rumah, kita sudah ada melihat tidak lagi banyak pekerjaan, ya kita cukup dengan usaha seperti ini dulu, tidak disebar-sebarkan lagi, tidak memproduksi banyak. Jadi kita melihatlah dulu. Jadi kadang-kala kan teman-teman sudah produksi banyak, tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan lain, nah itu yang kita khawatirkan. Ya kita masih menahan produksi. Jadi kita bukan tidak membolehkan para pengrajin kita untuk berproduksi, tapi membatasi dulu kalau ada pesanan, kemudian dia produksi. Kemudian juga kan kasihan juga yang para pengrajin kita, kalau tidak ada pesanan juga dia mau seperti apa. Jadi ya seperti kami pengusaha ini yang mengumpulkan hasil-hasil dari UMKM, ya sedikit tidak mulai juga ikut-ikut membantu lah seperti itu. Nah saya pikir ini tidak bisa kita sendiri. Pemerintah daerah, asosiasi, kemudian pengusaha itu harus ada bagaimana pemikiran kita bersama untuk nantinya misalnya menghadapi resesi dunia. Jadi mulai sekarang itu sudah tentu ada perhitungan-perhitungan dari pemerintah. Kalau sekarang ini memang pesanan kan tidak seperti yang dulu lah. Ada pesanan tapi tidak banyak. Ada pasar minta tapi juga tidak banyak. Seperti pagi ini saya diminta untuk membuat beberapa desain rok dari tenun. Tapi tidak banyak, tetapi alhamdulillah ada aja. Nah dari situlah kita harapkan nantinya teman-teman juga ini kan simbiosis berarti. Kalau ada pesanan saya tentu UMKM dari tenun akan bergerak, penjahit akan bergerak, kan seperti itu. Nah jadi saya juga harapkan ya teman-teman UMKM ini jangan dulu tenun banyak-banyak, nenun banyak-banyak. Karena mungkin seperti saya masih banyak stok, mungkin teman-teman yang lain juga masih banyak stok. Jadi ya by pesanan saja. Kalau harga sih saya rasa mereka tidak naik. Kasihan juga sama UMKM, nggak naik kok di harga-harga. Jadi saya juga nggak pernah naikkan harga. Harga sudah bahan baku naik, semua naik, harga benang naik. Ya itulah ya, saya inginkan pemerintah itu yang memikirkanlah masyarakat yang memang kesulitan di bawah ini. Oh iya, dari sejak pandemi ini memang kita hanya beberapa saja yang masih bisa bertahan. Kalau teman-teman pengusaha yang memang mengandalkan uang harian itu yang sulit sekarang.
Kan ada yang teman-teman buka toko misalnya mengandalkan orang yang harian belanja, itu nggak tercover sekarang karena tidak banyak orang yang masuk belanja. Nah, sehingga saya menyarankan kepada teman-teman coba beralih ke ya misalnya kuliner. Ya kita nggak usah malu sekarang. Ya kuliner misalnya ya sekedar cendol tapi dibuat bagus, terus nasi bungkus, nasi apa. Saya lihat sekarang banyak sekali yang sudah jual-jualan seperti itu. Jadi hanya beberapa saja yang masih bertahan. Nah, itulah maksud saya ya kita harus duduk bersama lah, Kadin, IWAPI, pemerintah daerah, Bank Indonesia, kemudian perbankan terutama, itu kan teman-teman itu walaupun dikasih pinjam uang sekarang mereka nggak mau terima. Alasannya sekarang saya ambil uang tapi pasar belum menjanjikan, ya dia nggak ambil kredit itu.